to Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Timnas Indonesia belakangan ini tengah menjadi sorotan dunia sepak bola karena keputusan besar mengganti pelatih di tengah jalannya kualifikasi Round 3. Hal ini juga yang menjadi sorotan dari media Australia yang menyoroti pengambilan resiko yang sangat berani dari Timnas Indonesia. Media tersebut bahkan sampai menyebut Indonesia layaknya salah satu tim Premier League yang ganti pelatih di tengah kompetisi. Apalagi di sini nama pelatih barunya Patrick Kluivert yang secara pengalaman sangat menarik namun juga diragukan. Di samping itu, pelatih pendamping Kluivert sekarang ini masih belum lengkap. Itulah kenapa kini muncul rumor lagi dari legenda besar Belanda yang bisa jadi pelatih kiper. Ya, Edwin van der Sar yang kini tengah nganggur sedang diperbincangkan. Dan mantan kiper MU ini sendiri baru-baru ini buka suara mengenai kemungkinannya untuk comeback ke dunia sepak bola sebagai pelatih. Sesuatu yang pada akhirnya membuat sejumlah negara tetangga seperti Malaysia hingga Vietnam iri sampai nyinyir. Lantas bagaimana kemungkinan pelatih kiper ini? Dan seperti apa keberanian timnas di mata media Australia? Untuk itu, mari kita simak bersama video berikut ini. The shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on fake-side road, with the fire of Guru. Ya, pergantian pelatih baru yang mana harus secepat mungkin kita move on dari yang lama dan fokus ke timnas Indonesia bersama Kluivert. Yang mau tak mau harus kita dukung 100%. Perjalanan skuad Garuda masih menyisakan setidaknya 4 laga sisa, yang mana masih mempunyai peluang untuk bisa mencuri poin kecuali lawan Jepang. Itu sudah sangat sulit, mengingat laga berlangsung di kandang Samurai Biru juga. Laga selanjutnya yang paling memungkinkan untuk mencuri poin saat bertandang ke Australia, di mana pada 20 Maret mendatang, Coach Kluivert menargetkan setidaknya mencuri 1 poin dari Socceroos karena sudah pede dengan skuad yang ada, belum lagi ditambah dengan pemain keturunan yang sedang diproses PSSI macam Ole Romani dan Jairo Redwood. Di kubu Australia sendiri cukup kaget, pergantian pelatih baru ini membuat mereka tak menyangka karena sebelumnya di bawah asuhan Sintayong sempat menampilkan laga mengejutkan ketika menjamu Saudi. Dan pelatih penggantinya sendiri dari Belanda yang punya nama besar, yang akhirnya membuat Australia sendiri masih nggak nyangka. Sebab mereka juga belum lama ini ganti pelatih, serta skuadnya ada beberapa masalah macam bek tangguh Harry Souttar yang sedang cedera panjang. Mendengar pergantian pelatih timnas Indonesia, salah satu media Australia The Roar cukup kaget sekaligus bingung. Karena benar-benar mendadak di tengah performa timnas Indonesia yang sedang bagus, tapi juga pelatih barunya cukup besar namanya. Sehingga media Australia tersebut memberikan pujian kepada skuad merah putih dengan menyamakan timnas Indonesia dengan Tottenham Hotspur. Klub Premier League yang disebut The Roar pernah mengalami situasi yang sama ketika memecat Jose Mourinho pada 2021, sesaat sebelum final Piala Liga Inggris pada 2021. Jika Tottenham Hotspur memiliki negara, Indonesia adalah jawabannya. Sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda. Tim ini tampil luar biasa di fase ini dengan 6 poin. Kemenangan heroik atas Arab Saudi di kandang sendiri jelas merupakan puncak performa tim. Diperkuat oleh banyaknya pemain kelahiran Belanda yang baru dinaturalisasi, sehingga menempatkan mereka di posisi ketiga klasmen berkat selisih gol yang lebih baik. Penampilan buruk Indonesia di kejuaraan ASEAN tidak banyak menyurutkan optimisme, karena Indonesia membawa skuad yang jauh lebih lemah, meski memasukkan beberapa pemain kunci dari kualifikasi Piala Dunia. Namun, mereka akan memainkan 4 pertandingan tersisa di bawah pelatih baru. Sintayong, pelatih asal Korea yang terkenal karena mendalangi kemenangan 2-0 Korea Selatan atas Jerman di Piala Dunia 2018.
hasil yang diulangnya saat melawan Arab Saudi kali ini telah pergi. Pengganti Shin adalah Patrick Kluivert, yang karir bermainnya yang gemilang dibayangi oleh catatan buruknya sebagai pelatih. Pemecatan Shin mengejutkan banyak orang Indonesia yang memuja pelatih Korea itu atas kontribusinya terhadap kebangkitan Indonesia. Tidak mengherankan, mereka marah besar atas pemecatan itu dan menanggapinya dengan mencemooh Kluivert setelah pemain Belanda itu mendarat di Indonesia, tulis media Australia The Roar dalam artikelnya. Selain nama besar Kluivert, pergantian tim kepelatihan juga makin disorot karena asisten-asisten lainnya dirumorkan dari pemain bintang Belanda. Namun sejauh ini yang telah diumumkan PSSI hanya Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Sedangkan asisten teknik lainnya belum diumumkan. Hingga kini muncul sejumlah rumor baru dari legenda Manchester United dan timnas Belanda Edwin van der Sar, yang kabarnya membuka peluang untuk menjadi pelatih kiper timnas. To the dawn of hope, across the oceans wide on fixed tide row, with the fire of Garuda in our souls we trust. Sempat kirim kode, kini Edwin van der Sar angkat bicara. Saya gatal. Sebelumnya Erick Thohir sudah mengumumkan kalau pelatih kiper didatangkan dari Belanda. Sejumlah nama-nama mulai masuk ke dalam rumor pelatih kiper timnas, hanya Dirk Kuyt dan Martin Stekelenburg. Keduanya kiper legenda Belanda, yang juga punya nama dan punya hubungan baik dengan Kluivert. Namun situasi legenda Liverpool Dirk Kuyt saat ini masih menjadi pelatih di salah satu tim Liga Belgia. Sedangkan Martin Stekelenburg, mantan kiper AS Roma tersebut, saat ini masih bekerja sebagai direktur teknis di tim ZID-FC, salah satu klub dari Liga Mesir. Itulah kenapa akhir-akhir ini Edwin van der Sar jadi perbincangan hangat memiliki peluang karena sedang menganggur setelah meninggalkan jabatan chief eksekutif dari Ajax Amsterdam. Nah, alasan legenda setan merah dikaitkan dengan timnas Indonesia sendiri sebenarnya karena ia sempat memberikan komentar yang dianggap sebagai kode. Pada unggahan 433 yang memposting peresmian Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas. Di mana ketika itu, Van der Sar berkomentar, semoga beruntung kawan, yang pada akhirnya diserbu oleh netizen Indonesia. Kini mengutip dari Goal.com, Edwin van der Sar buka suara mengenai kemungkinannya untuk kembali masuk ke dunia sepak bola, di tengah spekulasi susul Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Saya menjadi sedikit lebih gatal untuk bekerja lagi dengan sebuah tim. Namun saya harus berpikir, apakah saya menginginkan pekerjaan 40, 50, 60 jam lagi, atau apakah mengerjakan sejumlah proyek? Saya perlahan berpikir bahwa sepak bola mulai bergairah lagi. Namun, saya sudah memiliki pekerjaan terbaik di Belanda. Saya sebenarnya baik-baik saja dengan situasi sekarang. Jika ada sesuatu yang muncul, saya akan meninjaunya berdampingan dan membandingkannya. Dan kemudian kita akan melihat setelahnya, kata legenda MU tersebut dikutip dari Goal Indonesia. Into the spotlight, from the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on fixed tide row. Tetangga iri, apalagi Vietnam telan ludah sendiri. Terobosan dari Erick Thohir yang sangat cepat mendatangkan pemain keturunan hingga berani mengambil keputusan untuk mengganti pelatih yang menghabiskan dana ratusan miliar tentu saja jadi sorotan tetangga yang iri, seperti Malaysia contohnya. Mereka saja masih kesusahan mencari pemain keturunan berkualitas Eropa, apalagi mau ikut-ikutan cari nama besar untuk sekedar asisten pelatih. Tentu saja itu belum masuk dalam kalkulasi perhitungan pihak Federasi Malaysia atau FAM. Sedangkan Vietnam yang sebelumnya sempat mengejek cara timnas Indonesia yang terus mencari pemain keturunan dan pelatih dari Belanda, kini Nguyen justru menelan ludah sendiri. Mereka sedang mencari pemain untuk dinaturalisasi timnasnya. Terbaru, muncul sosok bernama Jason Pendan yang disebut segera menjalani proses naturalisasi. Pendan merupakan bek kiri kelahiran Prancis yang kini bermain di Liga Vietnam dengan memperkuat klub Chan FC.
Jason Pendant sendiri lahir dan besar di Prancis, tidak punya sedikit pun darah keturunan Vietnam. Jason Pendant pernah merasakan Major League Soccer alias MLS ketika memperkuat New York Red Bulls pada 2020-2022. Itulah kenapa ia diproyeksikan oleh Vietnam. Jason selalu ingin menjadi warga negara Vietnam dan segera mendapat kesempatan untuk berkontribusi pada tim nasional pada khususnya dan olahraga Vietnam pada umumnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Chan Club dan Jason Quan Vinh telah melakukan prosedur yang diperlukan agar pemain kelahiran 1997 bisa segera memiliki kewarganegaraan Vietnam. Dalam proses pengerjaannya, Chan Club selalu berupaya berkoordinasi dengan seluruh unit terkait untuk segera mewujudkan keinginan tersebut menjadi kenyataan. Bunyi pernyataan resmi dari pihak klub Chan FC. Ya, pada akhirnya, kini semua ingin meniru Indonesia. Vietnam yang tadinya ngeyel, tapi sudah merasakan manfaat menggunakan pemain naturalisasi dengan adanya Nguyen Xuan Son. Juga jadi ketagihan kan? Cuma mereka nggak punya pemain keturunan, jadi naturalisasi aja terus. Lagian, pemain keturunan berkualitas juga sudah terbukti mengundang minat pelatih hingga media dunia yang jadi menyoroti Indonesia, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.